Mandina wa kulli niyatin sholih ala Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tawsiq tasawwur wa rasulih wa nafa'ana wa muslim bi rumih. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim. Al-jawadil karim. Al-azizir rahim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa fataras samawati wal arda bi qudratihi. Wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin. Waddalilu alaihi la ijlin nadirin. Walakinna Allah yahdi man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin wa sallama wa adhama ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai pada
darhum yaquluna tulul amal. Penjelasan tulul amal bawahnya kisorul amal. Kisorul amal, pendek angan-angan. Sekarang wa amal hasadu. Wa amal hasadu fahuwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala. Fahuwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala. Wa amal hasadu fahuwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala an ahikal muslimi mimma lahu fi solahun. Fa illam turid zawalaha anhu walakin turidu li nafsika mislaha fahuwa ghibtah. Wa amal hasadu fahuwa iradatu zawali ni'amillah. Udah ketemu? Hah? Udah. Wa amal hasadu anapun utawi hasad atau iri, fahuwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala. Bahwa maka utawi hasad iku iradatu zawali ni'amillahi ta'ala, ngersake menghendaki hilangnya nikmat Allah anahika saking sedulur sira al muslimi kang muslim, al muslimi kang muslim. Fahuwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala an ahikal muslim. Adapun sifat hasud mimma lahu fi salahun. Sifat hasud adalah menghendaki iradatu zawali ni'amillah, hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada ahikal muslim, sesama muslim, saudaramu yang muslim. Adapun sifat hasad adalah menghendaki hilangnya nikmat Allah yang ada pada sesama muslim. Sekali lagi, hasad adalah menghendaki hilangnya nikmat Allah, hilangnya nikmat Allah. Itu hasad atau hasud. Fa illam turid zawalaha anhu walakin turidu li nafsika mislaha fa huwa ghibtah. Fa huwa ghibtah. Lain lagi jika dirinya menginginkan nikmat seperti orang lain. Fa illam turid zawalaha anhu. Linafsika misla bahwa ghibtah. Jika dirinya menginginkan nikmat seperti orang lain, nah hal itu bukan
hasad. Bukan hasad. Misalnya fahuwa ghibthah. Hal itu bukan hasad melainkan apa? Ghibthah. Melainkan ghibthah. Dua. Balikan deui. Wa mal hasadu fahuwa iradatu zawali ni'amillahi an ahikal muslim. Ni'amillahi ta'ala an ahikal muslim mimma lahu fihi salahun. Adapun sifat hasad adalah menghendaki hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudaramu yang muslim. Menghendaki hilangnya nikmat Allah. Fa'ilam turid zawalaha anhu walakin turidu li nafsika mislaha fahuwa ghibthah. Lain lagi jika dirinya menginginkan nikmat seperti orang lain, hal itu bukan termasuk hasud tapi termasuk ghibthah. Fahuwa ghibtatun, fahuwa mongko utawi iku ghibtatun kepengen ghibtah itu kepengen. Hasud iri, ghibtah kepengen. Ya, ghibtah kepengen. Paham? Nurdin nguyak kowe nulis. Nguyak kowe nulis. Awak bari nulis. Jadi hasud itu menghendaki hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sesama muslim. Ada salah seorang yang punya nikmat, dapat nikmat berupa apa saja. Ya. Nurdin punya motor umpamanya. Terus Arif iri, hasud. Dikatakan hasud itu apabila Arif menghendaki nikmat yang telah Allah berikan kepada Nurdin supaya hilang. Ya, supaya hilang. Itu namanya hasud. Supaya hilang. Pengen-pengen juga kan, tapi beda dikit. Kumaha carana supaya motor yang ada pada Nurdin itu hilang. Begitu hilang, nah di sini hilang motornya sesuai dengan keinginannya. Nurdin merasa kehilangan, Arif yang merasa iri itu bunga, senang melihat orang lain susah. Senang melihat orang lain kehilangan, alhamdulillahirabbil alamin, hilang juga, puas. Makanya jangan punya motor Nurdin. Nanti Arifnya iri. Itu namanya iri, supaya menghendaki supaya nikmat yang Nurdin terima dari Allah Subhanahu wa taala itu hilang. Catat. Ada perasaan seperti itu, nah, itu namanya hasud. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh
Fa illam turid zawalaha anhu walakin turidu li nafsika mislaha. Ya, walakin turidu li nafsika mislaha. Akan tetapi jika dirinya menginginkan nikmat seperti orang lain, Nurdin punya motor, Arif pengen punya motor. Nah, itu bukan hasud, tapi ghibthah. Seneng lihat Nurdin punya motor, seneng. Alhamdulillah, saya juga pengen punya motor. Ya, berbagai macam cara, tapi tidak bisa. Pengen. Hanya kepengen saja, ghibthah. Itu namanya ghibthah. Tidak disertai dengan supaya hilang. Paham? Perbedaan hasud dengan ghibthah beda dikit. Dikit. Sama pengennya. Kalau hasud pengen supaya hilang, ya. Kalau ghibthah pengen agar apa yang Nurdin miliki dimiliki oleh Arif. Itu bagus kan? Ya. Bawahannya punya motor, atasannya beli motor. Pak, tuh lihat anak buah udah kebeli motor. Pamajikanan anu ngomong panas. Masa Bapak sebagai atasan tidak kebeli motor? Eleh ku bawahan cek pamajikanan ngobrol ka suami. Belilah, nanti juga beli. Nah, itu ghibthah, ya, karena tidak ada rasa ingin agar hilang nikmat tersebut, tidak, cuma ingin menyamai. Anak buahnya beli mobil, Pak, itu anak buah kebeli mobil, masa atasan Bapak sebagai atasannya tidak punya mobil? Beli, ya, beli. Apa saja yang dimiliki oleh anak buahnya dibeli. Giliran anak buah boga pamajikan dua, pamajikan anak teu ngomong. Anak buah 2. Pak, itu anak buah sudah punya 2. Enggak seperti itu. Apa itu namanya? Hilang istrinya. Ya. Kenapa waktu anak buahnya punya motor, pengen kebeli motor, kata suami. Waktu pengen punya mobil, kebeli mobil. Cek bapak nanti. Nah, di Arab teu wae, teu ngomong wae. Mong naon? Pemajikan anak buah boga 2. Nah, itu jahatnya iri. Jadi iri itu untuk untuk orang lain, giliran ke dirinya, ke istrinya tidak. Jadi jangan sampai kita hasud. Jangan sampai hasud, iri. Ya, al hasud la yasud. Orang hasud itu baik.
Wa ala hadza yuhmalu qauluhu alaihi salatu wassalam alaihi salam qauluhu alaihi salam la hasada illa fisnatain. La hasada illa fisnatain. Apa yang terkandung dalam hadis, dalam ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fisnatain. Banyak hadis yang menerangkan la hasada illa fisnatain, la hasada illa fisnatain. Fisnatain. Fisnatain masuk musana? Masuk musana? Apa mulhaq bil musana? Wa kasnataini. Kalau dipotong isnatun atau isnun, bukan isnun, nggak ada isnun. Apa isnun? Ya. Kalau isna ini jadi tidak termasuk musanna. La hasada illa fisnatain. Hadis apa yang sesuai? La hasada. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini la hasada illa fisnatain. La hasada illa fisnatain. Ada lagi hadis yang lain. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la hasada illa fisnatain. Aman. Banyak yang menerangkan tentang hasad. Boleh hasad, ya, kecuali tidak boleh hasad kecuali pada dua macam hasad. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak diperbolehkan hasad kecuali terhadap dua orang. Rajulun atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Atahullahul Qur'ana, orang yang dikarenai oleh Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Qur'an.
boleh hasud atau tidak diperbolehkan hasud kecuali terhadap dua orang. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, atahullahul Qur'an, kemampuan membaca Al-Qur'an, kemampuan memahami Al-Qur'an, kemampuan menghafal Al-Qur'an, kecuali kepada orang yang hafal Qur'an, yang sering membaca Al-Qur'an. Boleh kamu iri, saya iri, kasih Nurdin ngan mau coblak, namanya eta maca Quran, burang peuting maca Quran, burang peuting ngapalkeun Quran. Boleh kamu iri kepada Nurdin, ikuti kalau bisa. Nurdin ngaji, milu ngaji. Nurdin pegang Quran, milu pegang Quran. Ya. Aduh pegang wae. Ngapalkeun teu. Kobalong ka mana ka tur bari mamawa Al-Qur'an. Kalau Quran dipegang terus-terusan kan berarti dawam wudu. Ya, batal wudu lagi. Dawam Quran, dawam wudu. Ya, dawam wudu. Kalau bisa kalian dawam wudu. Karena ya sering membawa atau memegang Al-Qur'an. Batal wudu lagi. Ya, rek megang Quran tenapi henteu. Wudu. Jadi tidak boleh hasud kecuali terhadap satu rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang dikaruniai oleh Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Malam ngaji, siang ngaji. Malam bukan semalam, siang bukan sesiang. Tidak seharian, tidak semalaman. Ya, sewaktu-waktu. Maghrib ngaji, isya ngaji. Mau tidur murojaah dulu. Murojaah. Jangan pada melek wae. Pokoknya setiap mau tidur murojaah sambil berdoa agar dibangunkan jam 3. Ya. Tapi kalau udah biasa tidur jam berapapun, jam 3 karena biasa bangun, ya bangun. Kecuali udah bangun tidur lagi. Nah, itu yang jadi hukum. Yang menjadi hukum itu. Kalau bablas tidur wae mah ya sampai jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 3 lagi, jam 4 lagi, 2 hari semalam, 2 hari 2 malam. Wah, itu mah bukan tidur. Jangan ganggu tidur, ya. 2 hari semalam belum bangun juga. Jangan diganggu. Sekambo bau, akara. Itu mah bukan tidur. Bukan tidur, bablas. Jadi setiap mau tidur berdoa dulu, terus murojaah. Atau sebelum tidur kalian meremelek, ngalamun apa daripada ngocoblak, tepuk mending. Ya, biar orang lain ngobrol juga, tapi dalam hati kita
membaca. Pokoknya selalu murojaah. Apa saja yang kalian baca tentang Al-Quran. Jadi nggak ada yang leha-leha santai, itu nggak ada. Pokoknya lagi duduk juga mencaprok Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Qaulul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Terus daripada ngapetem ngalamun ya. Itu jadi boleh iri kepada orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan membaca atau menghafal Al-Qur'an. Baca dan menghafal Al-Qur'an. Lalu ia membacanya setiap malam dan siang hari. Setiap malam dan siang hari. Baca terus bolak-balik. Boleh kalian iri kepada orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun a'tahu Allah, warajulun a'tahu malan. Warajulun a'tahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Warajulun a'tahu Allah, warajulun a'tahu malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari Muslim. Yang kedua, orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Orang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai harta, dikasih harta, rezeki berupa harta. Blok. Siga nu munjung. Nya siga. Mending siga munjung. Hartanya itu banyak. Kalau siga kan tidak, ya, ada siga. Daripada tidak, tapi ya, mending disangka menjung. Hartanya itu banyak sekali. Banyak dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak berlimpah. Lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dikaruniai harta yang banyak lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Burang infak, penting infak, sodakoh, zakat. Orang kalau zakat si anu sakarum atau truk. Orang zakat hebat. Oh, enggak hebat orang zakat. Zakat kan kewajiban. Ya, zakat itu kewajiban. Kalau dia melaksanakan zakat berapapun, yaitu melaksanakan kewajiban. Apa hebatnya orang melaksanakan kewajiban? Kalau tidak dosa, kalau dilaksanakan ya mendapat pahala, tapi itu melaksanakan kewajiban. Ya memang kewajibannya. Orang yang punya harta itu harus zakat. Apa hebatnya? Apa hebatnya?
Yang hebat itu orang yang tidak punya atau tidak seberapa tapi sodakohnya pol-polan. Dia pendapatnya sehari 10.000. Dengan orang yang pendapatannya satu hari 1 juta. Satu hari 1 juta. Yang pendapatannya satu hari sekali ngutret 1 juta, infak sodakoh 200.000. 200.000 udah banget. Pendapatannya satu hari 1 juta. Yang pendapatannya sehari 10.000, dia infak 5.000. Alah, cuma 5.000. Gede mana? 200.000 dengan 5.000. Pendapatannya satu hari 1 juta, sodakoh infak 200.000 rupiah. Dengan yang pendapatnya sehari 10.000, dia mampu menginfakkan, mensodakohkan 5.000. Gedean mana? Gede 5.000. 5.000 dari 10.000 berarti 50%. 200.000 dari 1 juta berarti cuma 20%. Nah, itu ya jangankan di mata Allah. Menurut kita aja persentasenya itu masih gedean 5.000. Belum nanti ikhlas. Ya, awalnya ria dulu, ria, lama-lama hilang itu ria, jadi ikhlas. Apa-apa. Harus disebut-sebut. Si anu sodakoh 5.000. Bapak anu sodakoh 200.000. Tidak apa-apa. Sodakoh, memang sodakoh itu harus demonstrasi. Kalau tidak demonstrasi, mau siapa yang mengikuti? Kan nggak ada yang ikut, ya? Tidak ada yang ikut, tidak ada yang tahu, karena tidak diumumkan. Jadi wajar lah, normal, biasa, ya biasa. Urusan ria dan tidaknya itu urusan hati. Ya, urusan hati, nggak di dalam, nggak kelihatan. Daripada ngomong tidak ria, saya tidak ria, nah itu udah ria. Saya enggak, ikhlas lillahi ta'ala. Kemarin saudara 200.000, ikhlas ridho lillahi ta'ala. Ya, ketemu lagi dengan orang, saya ikhlas ridho, enggak ria, enggak 200.000. Setiap orang ketemu 200.000, itu bukan ikhlas, itu kan ria juga. Ya memang sodako itu harus demonstrasi, harus didemonstrasikan supaya kelihatan wujudnya, karena memang syariat itu perbuatan awak. Jadi ya harus kelihatan. Kayak sholat harus kelihatan Allah. Udah sholat udah, nah ngapain sholat diperlihatkan? Dia itu. Sholat ya harus kelihatan sholat. Zakat juga harus kelihatan manggul mundakna. Haji juga harus kelihatan berangkat, itu susulumputan, itu susulumputan. Jadi Islam itu harus netral, harus kelihatan, harus diperlihatkan supaya orang lain ikut. Itu. Nah, warajulun a'tahu malan fahuwa yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh iri kepada dua orang tersebut. Orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala membaca atau menghafal Al-Qur'an, lalu ia membacanya pada malam dan siang hari. Yang kedua,
pada orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Boleh. Itu kesimpulan hadis. Hadis. Jadi hasad itu menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, itu hasad. Sedangkan ghibthah adalah menginginkan kenikmatan seperti orang lain. Kabita ku milik batur tapi teu dibarengan ku iri. Ente ukur kabita wungkul itu namanya ghibthah. Bagus ya. Kok tahu ya, yang mengetahui dirinya orang tersebut. Sedangkan menghendaki hilangnya kenikmatan yang tidak mengandung maslahat ya, faradta zawalaha minhu anhu fadzalika ghairatun. Ghirah itu menghendaki hilangnya kenikmatan yang tidak mengandung maslahat. Itu namanya ghirah. Jadi hasad, ghibthah dan ghirah. Kalau ghirah menghendaki hilangnya kenikmatan yang tidak mengandung maslahat. Ini maslahat apa tidak? Atau mafsadah. Wa madidul hasadi, adapun lalawanan hasud pannasehatu wahya iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala ala ahikal muslim. Lalawanan hasad adalah nasihat. Kebalikan hasad adalah nasihat. Artinya mengharapkan kenikmatan yang ada pada kaum muslimin itu supaya baqa'i ni'amillah, kekal, supaya kekal. Itu yang bagus. Itu diddul hasad. Lalawanan atau kebalikan hasad adalah pannasehatu, nasihat. Artinya mengharapkan kenikmatan yang ada pada kaum muslimin secara kekal. Alhamdulillah ngiring binga, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap kekal. Nah itu nasihat. Jadi kebalikan dari hasud. Ya, kebalikan dari hasud. Baik, daripada kita hasud atau ghibthah, mending kita nasihati. Ring kumpul. Alhamdulillah Pak Ustadz mah itu alhamdulillah. Tapi hatinya bunga, supaya tetap mendoakan supaya tetap kekal. Mudah-mudahan anggal kekal. Hartanya anggar balah nambahan, itu supaya kekal ya, supaya terus ada terus mere. Nah itu lain lagi. Karena kalau bapak kaya terus begitu kan saya jadi ada pemasukan tiap hari. Lain lagi itu beda ya, beda mengharapkan. Kalau bisa mah ya ikuti supaya kaya ya, tapi jangan kaya semua. Gak mungkin orang kaya semua, gak mungkin. Segera semuanya kaya ya, mulai tukang sangu, mulai tukang bubur, kemana tukang bubur? Wah mus bunghar eureun ngubur nage bingung nyari tukang bubur, bingung. Tukang cincau, tukang cendol, mana tukang cendol? Biasanya ada. Wow, udah kaya sekarang mah. Tukang cendol udah kaya.
udah berhenti jadi tukang cendolnya, sekarang mah udah kaya. Nah, tukang digawe ke mana? Oh, sebelah luar ngara ya mah. Jadi eureun, kerjanya eureun. Masjid nggak selesai, mau makan susah karena semua orang kaya. Nah, itu. Ya, paham? Nah, pokoknya proyek apa saja, mau proyek kaya mau proyek miskin, jalani dengan ikhlas, ridho, tumarima. Kalau kebetulan kita punya proyek jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang baik, ya, sering infak, sedekah dan lain sebagainya. Kalau kebetulan kita menjadi proyek jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang ikhlas, ridho, tumarima, baik, ya, baik. Karena pada dasarnya yaitu ada yang kaya, ada miskin. Mau diberantas bagaimanapun tetap tidak akan bisa karena berlawanan. Ada miskin, ada kaya. Itulah indahnya kehidupan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.